Oke, ini simple untuk repeat aja sih. Tom plays the piano. Dylan and Sarah read books a lot. We work in an office. Oke. Sini Emma watches TV every night. Anna teaches English at the school. Charlotte studies Chinese. Di sini ada yang bingung nggak pengucapannya? Ini. Oke, good. Books di sini yang pakai S, benar, banyak buku atau buku-buku gitu ya. Tapi read-nya tidak ditambahkan S, kenapa? Karena si subjeknya ada lebih dari satu orang, jatuhnya they. Gitu, jatuhnya they. Jatuhnya they. Karena kan Dylan and Sarah, ada dua orang, ada lebih dari satu pribadi kan. Nah, mereka banyak yang begitu. Oh, lagi. Oke. Nah, ganti orang, dia. Dan hanya untuk satu. Hanya untuk satu. Di sini, dalam kurung kau bilang satu pribadi aja, satu orang aja. Gitu. Isi it. Oke. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang slide ketiga, Emma nonton TV. Berarti kata watch-nya harus diubah nih, bukan hanya watch aja. Kebetulan kalau yang belakangnya CH, itu ditambahnya bukan hanya S, tapi ES. Jadi watches, watches maksudnya. Watches. Yang watches, ini watches, menonton. Kata kerja yang ditambahkan ES, watches. ES. Lo subjeknya orang tunggal ya, subjeknya orang tunggal. Kan kalau biasa kan hanya S doang kan, works, loves misalnya, atau lari, runs, begitu. Tapi kalau kata kerja yang belakangnya CH, watch, teach, itu tambah ES. ES. Selalu, selalu, selalu seperti itu. Jadi ini adalah kata kerja yang khusus ya, dibilangnya khusus. Kenapa ada E-nya bang gitu ya? Ya karena kalau cuma S doang susah bacanya. Udah watch, S lagi, watch. Nah gitu susah bacanya. Jadi dari bahasa Inggrisnya pun juga menciptakan biar bisa diucapkan watches, teaches. Nah, kalau study, ini termasuk kata kerja yang belakangnya berakhiran huruf Y. Jadi yang kalau akhirannya huruf Y, secara pengucapan sama aja. Kan study, tambahkan S gitu ya, studies gitu kan. Tapi secara penulisan, huruf Y-nya diganti huruf I. I-E-S. Iya. Di sini ya, berarti akhiran CH ditambah akhiran Y diganti jadi IES. Begitu. Oh ya, selalu. Contoh nih, kalau ya CH-CH, kan tadi udah watch, udah teach, ada juga nangkap, catch. Jadi kalau dibilang tulis, misalnya, kamu orang tunggal atau orang banyak? Tunggal, berarti sulis menangkap bola.
catches a ball. Begitu. Catches a ball. Mm-mm. Terus Sulis menyocokkan misalnya melakukan matching ya, nge-match gitu ya. Berarti Sulis matches the dress code misalnya. Sulis ini menyocokkan dress code yang ada. Sulis matches the dress code. Gitu. Kalau yang ada IS nih, contoh apalagi yang belakangnya membawa, carry ya, menjinjing. Tulis menjinjing sebuah tas. Dari carry kita ubah carries a bag. Tulis carries a bag. Apalagi kata kerja belakangnya Y. Tulis. Iya. Kalau play, nah kita cek. Play ini bunyi akhirnya I apa E? Bunyi akhirnya. Kalau play bunyi akhirnya kan A kan, jadi nggak usah lagi tulis plays. Plays a game. Betul, betul. Rata-rata yang diubahnya jadi IES itu adalah yang bunyinya, yang akhirannya Y, tapi bunyinya itu I. Lagi ya, bilang ya, tulis, carry, terus study, apa ya? Aku juga lupa nih jadinya. Carry, study, coba dua dulu ini deh ya. Tapi paham ya maksudnya ya. Uh, S, mau ngomongnya jangan S aja ya, EX ya. IS. Kalau akhirannya Y, berarti diubah jadi IES. IES. Mm, mm, mm. Nah, kita sama-sama aja Pak Lilis ya. Alfabet yang kita ucapkan harus in English ya. Jadi nadanya I. Kalau huruf yang begini nanti nyangkanya I lagi. Gini aja, kita sepakat bunyinya dalam bahasa Inggris. Ya, I, nadanya I, begitu. IES. Oke? Oke. Nah, ini kemarin ya, yang grafik-grafik kemarin. Lihat nih. We use the present simple for something that is generally true or habit. Ya kan? Robert likes Hollywood movies. Ya artinya Robert itu emang penyuka film Hollywood. Atau a Ferrari cost a lot of money. Atau ya sebuah Ferrari makan uang kita ya, cost, menghargakan, cost a lot of money. Jadi berharga, punya harga itu adalah kata kerja, cost. Cost gitu. Ya, punya harga. Bukan have price ya, tapi cost. See, easy. Very, very easy. Nah ya, easy. Gimana? Oh, oke, okay, oke. Okay. Gini deh, buka chat box-nya diri kamu ya. Mana sih ininya, Zoom-nya? Tunggu, tunggu. Di Classroom Chat. Di chat yang enggak, yang di meetingnya Teams. Meetingnya Teams ya.
Oke, kita mau ngomong gini, Lis. Aku deh, kamu mau ngomong gini, Bang Angga habitnya ini eh, belajar belajar terus setiap hari. Bang Angga habitnya belajar terus setiap hari. Kita bisa pakai pakai konsep matematika kita bisa apa, Lis? Artinya kita butuh apa? Kita butuh subjeknya siapa, ya nggak? Ada rumus S tambah verb, ya nggak? Tambah, aku jangan di sini ya. Aku, inget nggak? Ingat nggak rumusnya? Jack, bisa subjek apa? Kita mau isi apa setelah subjek? Verb. Oke, setelah verb boleh ada apa lagi? Kan masih ngomongin habit nih. Hmm. Share screen aku udah muncul ya. Subjek, mau punya verb, mau punya objek lah misalnya. Atau keterangan, misalnya begitu. Jadi apa? Bang Angga belajar terus tiap hari. Ini ideasnya nih. Aku belajar apa di sini? Belajar, let's say, uh, matematika lah. Oke. Ini pas kita mau bikin ideas, pengen ngomong, kamu tentukan dulu siapa yang ngerjain kegiatan belajar. Nah, oke. Bang Angga ini ngapain? Apa yang dia lakukan? Belajar. Apa yang dia pelajari? Matematika. Ada kekurangan waktu atau tempat nggak? Dia belajarnya gimana? Ada waktu tiap hari ya. Oke. Oke, berarti sudah komplit ya. Sudah komplit kan? Oke, sekarang karena ini habit ya kan? Yang jadi pelakunya ini orang tunggal atau orang lebih dari satu? Tunggal, betul. Ini kan aku sendiri kan ya yang belajar ya. Berarti sebagai subjek Bang Angga belajar tadi mathematics every day. Oh, kalau karena orang tunggal ini aku nggak boleh studies. Salah. Iya, studies. Kenapa? Balik lagi. Ingat nggak yang aku ngomong bahwa bahasa Inggris pelit sama ketentuan waktu? Aku bilang bahasa Inggris itu pelit sama ketentuan waktu. Jadi dia ciptakan tenses, ya. Nah, untuk simple present, dia juga males untuk menentukan berapa banyak jumlahnya. Contoh, tidak ada yang tahu siapa yang belajar. Contoh, ya, berapa orang nggak tahu. Tapi orang ini ngomong bahwa studies mathematics every day. Nah, di situ sudah ada makna bahwa ini nih hanya ada satu orang. Iya. Siapanya nggak tahu. Tahu dari mana clue-nya, hint-nya? Karena ininya dibuat jadi IES. Gitu. Gitu, Liz. Betul. Betul. Betul banget. Betul. Nah, makanya sama juga nih. Contoh ya. Berarti ini kalau aku sama Sulis nih, kita lagi belajar bahasa Inggris, Liz ya. Berarti Bang Angga and Sulis study atau studies? Study aja, betul. Betul sekali. English ya. English misalnya. Every Thursday. Mhm. Oke. Nah, ini aku yakin kamu kenapa silakan? Iya.
Ya, bukan begitu, Lis. Bukan sama itu subjek. Itu sebenarnya kayak menandakan aja sih. Karena kalau ngomongin nanti menentukan banyaknya subjek, kamu akan bingung. Kok satu orang ada S, sementara kalau orangnya banyak kok nggak pakai S, begitu, kebalik. Iya, nanti kamu akan kebalik jadinya. Ada dasarnya gini. Mhm. Ada dasarnya gini. Iya, betul, itu. Heeh, tetap ke situ. Oke. Kalau ada ini introduksi nggak apa-apa ya. Oke, contoh lagi. Eh, Pernyataan berikutnya adalah tulis mempunyai, mempunyai sebuah smartphone. Itu benar. Subjeknya tulis, punya. Oke, menurutmu gimana? Menurut tulis. Kenapa? Kenapa kalau pilih next? Betul, betul ini. Iya. Smart, smartphone. Tapi kalau mau ngomong ini, wah, nih Sulis sama Bang Angga punya sebuah smartphone. Sulis, Bang Angga punya sebuah smartphone masing-masing. Jadi menjadi S-nya berubah menjadi F. Balik ke awal. Have a smartphone. Hmm. Iya. Mm-mm. Makanya, makanya aku simpulkan ya, ketika ketika punya kata kerja, wajib tahu dulu verb ori-nya apa, verb original atau verb satu kan, yang kalau kita cari translate itulah yang keluar, begitu. Nah, subjek yang memakai verb original itu adalah saya, kamu, kami, mereka, dua nama atau lebih, begitu. Dua nama atau lebih. Atau bisa juga dua benda, dua nama atau benda atau lebih. Dua nama atau benda atau lebih ini kayak mana maksudnya? Oh, kayak tadi kan, nama kita list. Kita jadinya dua nama kan ya. Ada lagi, dogs. Anjing-anjing itu berlari di taman. The dogs walk at the park. Jadi satu anjingnya. Atau bisa juga himpunan-himpunan mahasiswa. Contoh kayak kemarin ya, apa? Kita mesin sama material ngadain acara kan? Oke, berarti the two organizations mengadakan atau merayakan deh kampus celebrate the campus birthday. Kok birthday sih? Anniversary. The two organizations ialah siapa? Himpunan A dengan himpunan B. Begitu. Nanti kalau satu himpunan aja, the apa? HMM kita ya. The HMM organization merayakan, celebrates. The apa? Idul Fitri misalnya. Id al Fitri. This year. Perbedaannya
Oke, latihan yuk. Kita latihan. Ini key ideas-nya ya. Key ideas-nya aja dulu. Silahkan tulis representasikan in English. Eh, Oke, silakan Liz. Satu lagi. Lanjut ya, silakan ya sambil. Hmm. Mungkin yang hal ya. Ini saya dan mereka. Oke. And I. Atau saya dan mereka berarti ya bisa aja kami. Ya. Iya, makanya balik lagi. Ini key ideas-nya. Ini key ideas-nya aja. Oke, lanjut lanjut Liv.
Oke, sip. Oke, kita sama-sama ya. Sampai dengan jawaban. Dua botol ini berwarna putih. Pertanyaannya, ini sifat atau action? Sifat ya, berarti nggak ada verb ya di sini ya. Kita pakainya is, am, atau are. Oke, dua botol berarti bottles, two bottles are, iya, are white. Oke, oke. Lanjut ke bawah. Kami mencoba permainan baru. Action atau sifat? Action ya, nyoba kan? Oke, so we try new game. A new game boleh, boleh. We try a new game. Oke, we try a new game. Lagi, saya dan mereka kami kan tadi. We we need we need help. We need help. Guys, can you come here? Can you come here? We need help atau we need your help, begitu kan? Oke, seorang dosen ngajar sebuah mata kuliah. Huh? Oke, a lecturer, dengernya. Ini kalau lecture aja itu kuliahnya. Kalau dosen, itu ada lecturernya. Sama kayak teach, ngajar. Teacher, pengajar. Teaches, teaches a subject. Oke. Satu lagi, satu lagi. Tadi apa namanya lecture ini kan kuliah ya. Ini kan kuliah kan artinya. Nah, boleh juga dirimu ngomong gini. A lecturer gives a lecture. Memberikan sebuah kuliah, begitu jadinya. Seorang dosen memberikan sebuah kuliah. Gitu. Lecture of apa? Misalkan thermodynamics. Thermodynamics. Ya, subjek ini umum sih, Liz. Boleh dibilang mata pelajaran sekolah, boleh dibilang mata kuliah, begitu. Tapi kalau mau lebih tepat banget ya begini, a lecture about thermodynamics gitu. Jadi kita lecture sama ya apa kuliahnya itu tentang apa? Boleh juga, boleh juga. Mm-mm. Balik lagi, it depends on you, Liz. Kamu gaya ngomongnya yang mana? Jadi nggak ada. Oke, lanjut, lanjut. Number 5. Kakak perempuan saya bantu nenek di dapur. Berarti my sister atau my older sister, karena kan kakak ya. My older sister. Oke, oke. Mm-mm. Itu benar. Subjeknya satu atau lebih. Subjeknya satu orang atau lebih. Mm-mm. Setiap iya, ada S-nya. Kalau subjeknya satu orang atau single, semua kata kerja list di present simple ketika ngomongin habit atau general fact ya, umum,
Semua kata kerja ditambahkan S jika subjeknya satu orang, tunggal. Talks. Talks. My older sister. Talks. My grandmother ya. Nenek saya lah. My grandma atau grandmother boleh. In the kitchen. Okay, sit. Lanjut. Apakah dia, Puan ya, membuka pintu pagar? Ya. Coba. Kita perlu kata bantu apa di depannya? She opened the gate. She opened the gate. Oke. Yang biasa kan do you ya, do. Nah di sini pakainya does. Tapi kata kerjanya nggak usah opens lagi. Kenapa? Karena yang urusan SS ini udah diwakilin di sini. Begitu. Nah, satu lagi, Lis. Yang belakangnya ditambahin ES itu adalah do. Do. Lakukan. Nah, melakukan. Yes. Do. Yes. Let's open the gate. Hmm. Hmm. Berarti, betul. Aku yang harus buka pintu. Do I open the gate? Contoh lagi ya. Do they? Apakah open the gate? Apakah dia laki-laki? Does he? Contoh nih, ada teman kamu yang ngomongin kamu, Lis. Guys, itu dia yang buka pintu. Does he open the gate? Gitu. Oh, does langsung nama kamu. Does Sulis open the gate? Nah, ya. Okay. Easy. Really easy. Bisa. Karena aku balikin metode kita belajarnya ini, itu ya pakai metode eksakta kita biasa belajar kuliah, bukan yang ala anak sastra. Beda. Kalau anak sastra dia akan langsung speaking. Kalau kita rangkai satu-satu nih, biar lebih masuk akal. Begitu. No question? Lanjut dulu ya. Oke. Kita balik ke aplikasi website tadi. Di off to class-nya kita balik lagi. Ini ada di slide 4 ya. Di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh lagi nih. Katanya lagi, we use the present simple for habits atau repeated actions. Tadi ya, selain general fact atau something that is generally true. Nah, ini ngomongin habits atau action yang ulang-ulang terus, rutinitas. Glenda wakes up at 7:30 every day. Glenda siapa nih? Nama orangnya. Cowok atau cewek nggak tahu. Pokoknya ya Glenda namanya satu orang. Wake, bangun. Tapi karena dia satu orang, tambahin S. Wakes up at 7:30 every day. Hilda, nama cewek lah ini pasti ya. Hilda works at a bank. Kapan dia kerja di bank ini? Ya pasti masa sekarang. Pasti masih kerja nih sekarang. Begitu. Ini hanya deskripsi. Hilda itu kerja di mana sih? Lagi ya. Ini nggak usah kita match lah. Masih kelihatan. I eat breakfast at 7 a.m. every morning. Jody, orangnya tunggal ya. Nah, dia suka Indian food. Jadi Jody loves Indian food. Okay. Si Jake ini ngerjain nih. Dia ngomong ngerjain itu bukan pakai finish atau complete. Dia pakainya kata do. Karena Jake satu orang, harus ditambahkan S kan ya. Jadi Jake does his homework
late at night. Dia ngerjain homework-nya larut malam. Nah, ini nih, ini juga. Sudah dicatat ya. Begini. Nah, ini juga udah. Ini juga udah. Ini juga udah tadi ya. Lace juga udah kita coba. Oke, nah ini kita mau satu-satu. Berarti my dog di sini walks in the park. Setuju nggak? Walks in the park. Setuju nggak? Yes, benar. Dog ya, saya punya anjing, anjingnya satu, gitu kan? My dog walks in the park on Saturday. Terus si Toby nih, Toby ngapain? Dia kayaknya like ya, menyukai. Toby likes. Betul. Lanjut dulu yang bawah, nomor 8. Kelas bahasa Inggris mulai. Nomor 8, nomor 8. Nomor 8 dulu. Nomor 8 dulu, nomor 8 dulu. Starts, betul. English class starts at 9 a.m. on Tuesday. Lalu yang 7 benar kata kamu rains. Kenapa? Karena kata rain itu ada dua makna nih dia. Dia bertindak sebagai hujannya, objeknya. Dia bisa juga sebagai kata kerjanya. Artinya menghujani. Iya, iya. Rains a lot in London. It-nya siapa? Subjeknya it. It ini adalah si langit. Ngomongnya langit atau cuaca. Begitu. Jadi cuaca itu langitnya mengeluarkan air hujan, rains a lot, banyak in London. It rains a lot. Kalau di bahasa Indonesia kita suka ngomong gini, akhir-akhir ini hujan terus ya, hujannya banyak ya gitu, atau hujannya deras banget. Jadi kamu akan bilang, it rains a lot in Bandar Lampung misalnya. It rains a lot in Bekasi. It rains a lot in Java Island. Kenapa? Yes, key ideas. Key idea, ide, idea. Key idea-nya aja. Jadi don't ever try to translate from bahasa Indonesia to English ya. Jangan translate karena nggak akan nyambung. Jadi dapetin gambarnya, maksudnya mau ngomong apa, nah dirimu rangkai sesuai dengan formula yang ada. Begitu. Sama kalau kita ngerjain soal kasus, diketahuinya apa, ya enggak? Cari formulanya, input ya, substitusi. Dapat hasilnya kan? Lanjut lagi ya. Ini nggak usah. That watch a lot of TV. Nah, ini yang tadi nih. Oh, ada tambahan juga nih, list. If a verb ends in s, kalau belakangnya akhiran s, terus sh, ch, dan x, dia endingnya tambah es. Nah, ini. Lihat contohnya. Boleh kamu capture. Enggak apa-apa. Itu pas. Itu ada contohnya pas. Melewati, pas. Melewati. He passes the ball. He passes. Oh, cuma ditambah S kan jadi triple S. Kayak gimana tuh bacanya? Passes. Kan nggak lucu itu. Terus juga ini ikut boxing ya.
boxing itu adalah kegiatannya, tinju kan. Tapi kalau dia melakukan boxing, itu box, itu kata kerja. Jadi she boxes on the weekend. Dia berlatih tinju setiap weekend. Mencuci juga wash ya, washes. The man washes the car. Oke, cuman ya kurang lebih gini. Ini contoh yang paling ini sih, paling mudahnya. Oh, mencium juga, kisses. Meraih, menggapai, reach. Menyentuh, touch. Ini juga boleh nih. Ini agak banyak, kamu capture aja deh. Oh, bisa. Harusnya bisa sih. Dari website harusnya bisa. Oke. Nah, tambahan lagi, Lis. Coba isi. Ketikin aja langsung di sini. Ketik langsung di sini. Bisa. Bisa diketik ini. Kalau bukan pakai laptop. Ya. Pushes. 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 Jadi ES itu bukan S ya bacanya ya. Kayak us gitu. Us. Finishes. Antara E, I, dan E. Jadi finishes. Washes. Kisses. Pushes. Oke, mantap. Lanjut lagi. Watches. 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 Kira-kira apa? The bus melewati, betul. Mrs. Thompson. Mrs. Thompson teaches in a small town in China. Oke, korek. Ini sudah. Nah, ini ada studi ya, yang IE ya. Oh, menangis. Cry. Cries. Jadi cry. Jadi cries. The baby cries every night misalnya. Because it wants milk. Atau he or she wants milk. Oke. Nah, ini juga ada lagi nih, Riz. Tadi cry, hurry, memburu-buru. Hurry. 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 Memburu-buru. IES. IES, betul. IES diganti. Bang juga fly. Khusus dia. Pengecualian lagi. Jadi, yang kayak gini, kita tidak usah rumuskan lah ya. Pokoknya, dia apa? Play,
Ya, dia bukan place ya. Nah, maksudnya nggak diganti IES, tambah S doang. Kalau fly, baru IES. Try, mencoba. Try, jadi tries. Copies, betul. Copies. 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 Maybe. Iya ya, pikiran ya. Ada try, ada copy, ada cry. Nanti akan ada lagi ya. Akan ada banyak lagi. Oke, ini sudah. Make the sentence with this. Oke, ini sudah. Make. Satu lagi nih, brush. Yang tadi SH, tambahin list. Brush. Nyikat. Menyikat. Brush. Brush. Menyikat. Ashes. Ashes. Dua kata. Yang ditambah itu wake-nya. Ada di itunya. Di desainnya. Wakes. Wakes up. Hmm. Ini adalah preposisi ya. Kenapa harus ditambahin up? Karena itu udah jadi satu frasa. Artinya kalau wake itu membangunkan, kalau wake up kita yang bangun, si pelakunya yang bangun dari tidur, wake up, begitu. Nah ini agak advance nanti di beberapa materi berikutnya ya, aku sampaikan ya. Oke, ini masih ada berapa slide lagi, dry. Nah, tambah lagi dry, 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 masuk ke keluarga IES, dry, IES, sama kayak fly berarti ya. Iya, betul, betul. Oke, udah, brush tadi udah. Terus, then he comes, ini juga udah lah ya. Udah cukup paham Gabriel. Likes chocolate milk. She loves it every day. Drinks it every day. Oke, sip. No homework yang ini. Tulis dulu ya. Uh -uh. Iya, lanjutin terus. Itu nggak boleh berhenti. Angka sih, Lis. Intinya yang kamu catat, kamu harus pahami dan kamu memang coba memakai itu. Begitu. Harus coba memakai itu. Mm-mm. Iya, betul. Heeh. Dan ketika kamu mau ngetik, mau bikin tulisan misalnya ya, ya kamu udah langsung auto. Oh, ini katanya. Ini yang kata yang tepat gitu. Ini verb-nya gitu. Jadi stay di 43 verb nggak apa-apa. Yang penting dibiasain dulu. Oke. Nah, biar membiasakan, coba aku ketik di mana ya? Aku ketik di WA aja lah ya. Coba kamu punya homework untuk hari Senin, buatlah satu deskripsi tentang dirimu, keseharianmu yang menjadi habit penulis. Ini guys. Uh,
Coba deh, ini belum masuk kuliah kan? Belum ya? Oke, 2 paragraf tentang diri kamu, habit kamu seperti apa. Contoh, setiap hari, di pagi hari saya ngapain misalnya, terus di siang hari saya ngapain, di malam hari ngapain lagi. Terus itu kan kalau harian ya. Kalau yang kegiatannya tiap weekend ada nggak, begitu. Ada juga yang tiap hari Senin mungkin, ada yang tiap bulan, atau hobi kamu juga seperti apa gitu. Intinya kayak urusan aktivitas kamu deh, kayak mau cuci motor misalnya, atau mau ke apa, main tenis ya, atau apalah begitu. Nah, di situ juga kenapa kenapa? Oke, nah di situ juga subjeknya jangan hanya kamu aja, kayak I terus jangan. Coba di-expand pakai kamu dan teman-teman misalnya, atau kamu dengan satu orang teman kamu, atau khusus dengan ibu atau ayah atau kak atau adik begitu. Jadi subjeknya bisa bervariasi intinya, Lis. Iya dong, so in English. Oke, nanti kalau bisa jangan sampai Senin ya. Kayak hari Minggu udah bisa disubmit ya. Jadi aku bisa cek, Senin kita bahas. Nah, enggak, ini personal aja, langsung di auto class nggak ada. Iya, langsung ke situ aja, yang dicek. Ya, atau ini aku saving Gdocs deh ya. Aku udah siap folder nih. Tunggu tunggu. Kamu kerja di sini. Ya, create and share. Writing exercise. Tulis dia. Aku kirim. Kamu kerjain di situ aja. Oke. Oke. Nggak usah yang perfect banget, grammarnya, strukturnya nggak usah yang perfect banget. Yang penting adalah ini aku menyebutnya subject verb agreement. Aku mau lihat dulu subjek dengan verbnya itu sesuai nggak? Sesuai subjek and verbnya. Yang lain perintilannya kamu tabrik dulu aja. Hmm, iya. Tahu. Iya. Iya. Oke. Boleh, boleh kayak gitu. Oke. Uh, ya, hari Minggu deadline-nya ya. Jadi nanti Minggu aku cek, biar Senin kita bisa bahas bareng-bareng. Salahnya di mana, terus diubahnya seperti apa. Oke, Liz? Any question so far? So far so good ya. Oke, kalau begitu, uh, silakan. Hmm. 17 ya, 17. Oh, berarti ya minggu depan ya. Oke, oke. Nanti aku ini ya, segera ya. Ya. Oke, Liz, thank you for reminding. Oke, have a great day ya. Thank you, bye-bye.